Kita punya wakil presiden yang bisa cuma tangtung gitu. Suruh sambutan nggak bisa. Aduh, nggak habis pikir lihat sosial media, banyak yang nyerang personal Mas Gibran, bilang nggak bisa ngomong. Nih gue kasih cuplikan Mas Gibran ngomong. Mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Al-Masri of the United Arab Emirates. We extend our deepest gratitude for his all gracious support. Gimana? Udah menjawab kan? Dan sebenarnya kalian juga tahu, seperti di video sebelumnya gue bilang, kalau namanya pembenci akan selalu benci. Tapi yang gue heran, silahkan kritik dari kinerja tanpa nyerang pribadi. Mau gimana pun Mas Gibran wakil presiden loh. Kita lihat bagaimana kepemimpinan dan kinerja dengan cara yang beretika. Gue gak tahu barisan mana yang begini. Coba dipikirin deh, kalian bikin perpecahan kalau terus kayak gini nih. Jangan sampai perpecahan ini dimanfaatkan sama oknum yang malah bikin Indonesia jadi hancur. Yuk, mendingan stop saling caci memaki. Kritik silahkan, tapi jangan nyerang pribadi ya. Budayakan santun, setuju kan kalian? Ya, rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Maksud lu? Said Didu makin stres, tambah sedeng Said Didu. Ya, udah gila apalagi deh setelah Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi, tambah sedeng Didu and the gang. Didu bilang rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicaraan tadi, saya punya hipotesa. Hipotesa itu dugaan. Negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya. Jadi agenda kita adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Mak ngeri kali Didu ah. Didu, cobalah kau cek kejiwaan kau. Ya, kau nih udah betul-betul sedeng kau. Pak Prabowo yang berjumpa Pak Jokowi, kalian semua kepanasan. Ya, kalian fitnahlah seolah-olah ya kan Pak Jokowi itu membawa virus ke dirinya Pak Prabowo. Habis itu kalian bilang ya selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi, ya negara tidak akan pernah selamat. Kau Didu, ya jangan ngarang-ngarang cerita kau. Selama Bapak Prabowo masih bersama Bapak Jokowi, negara Indonesia ini akan selamat dari orang-orang seperti kau dan geng kau. Sepakat ya. Kelompok Anies Baswedan. Kalian lah tuh semua, Amin Rais, Rapli Harun, terus Pak Kumis, Mr. Panji, Assegaf, ya. Negara Indonesia selama Pak Prabowo masih berkawan baik dengan Bapak Jokowi, negara ini akan selamat dari orang-orang provokator ya yang mempunyai penyakit jiwa seperti Didu and the gang. Jadi Didu and the gang. Ya nggak tobat-tobat kau Didu, memfitnah aja. Kau bilang Pak Jokowi ya kan agenda kalian itu menyingkirkan virus-virus Jokowi dari diri Prabowo. Kan ngeri itu. Emang kau pikir Pak Jokowi bawa virus penyakit? Kalian yang bawa virus di Indonesia ini. Virus kebencian, virus fitnah, virus provokator, virus memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalian pikir kan? Kalian ditanggapi sama Pak Prabowo, kalian cuma sampah. Ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan peduli dengan omongan kalian itu, karena bagi Pak Prabowo dan Bapak Jokowi kalian itu tidak ubahnya cuma sampah masyarakat di Indonesia ini. Jadi kau buatlah agenda kau sebanyak mungkin untuk memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak akan pernah terwujud. Ya, karena kau selama Pak Prabowo berteman baik dengan Pak Jokowi, tidak ada satupun kalian yang boleh masuk ke kabinet Pak Prabowo. Itu makanya ya kan kau adu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi biar kalian bisa masuk kayak dulu ya kan. Pak Prabowo nggak akan dengarkan kalian. Orang kalian pun nggak milih Pak Prabowo kok. Jadi kenapa pula sok-sok membela Pak Prabowo? Padahal kalian milih Anies Baswedan, bukan Pak Prabowo. Jadi ngapain ditanggapi Pak Prabowo? Orang kalian pengagum Anies Baswedan, bukan kalian milih Pak Prabowo.
Jadi ngapain digubris? Ya Didu ya. Coba lah kau Didu dulu periksa kejiwaan. Udah berat kau ini udah. Ya. Udah berat kau penyakitnya. Mending lah kau ini cek kejiwaan daripada kau dijemput Pak Purnomo. Mana kau mau? Teman-teman tahu kan siapa Pak Purnomo? Itu loh yang bapak-bapak polisi yang ngurusin orang-orang yang ODGJ. Jadi memang kalau kita melihat tingkah lakunya Said Didu ini mengarah ke arah sana ya. Nah teman-teman, berbicara atau melihat kelakuan Said Didu ini mengingatkan kita pada orang-orang yang ketika sedang berpacaran ya, ngomongnya itu indah-indah. Namun saat sudah putus, itu apa? Mulai menjelek-jelekan pacarnya. Jadi itu juga berlaku pada diri Said Didu ketika dulu dia masih bersama pemerintahan Bapak Jokowi, dia memuji-muji Bapak Jokowi. Namun setelah dia dipecat oleh Bapak Jokowi karena kerjaannya yang tidak baik, kerjaannya yang tidak becus, sekarang apa? Malah dia punya pekerjaan baru yaitu mengadu domba hubungan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto. Dia katakan bahwa selama Pak Prabowo masih bersama Pak Jokowi, maka negara ini akan aman. Dia lupa saat di dunia, dia lupa kalau sesungguhnya yang menjadi virus di negara ini adalah mereka-mereka ini. Ya, gerombolan Said Didu, gerombolan Refli Harun, yang tentunya nahkodai oleh si Sengkuni Amin Rais. Tahu kan? Ingat kan? Mereka-mereka ini, orang-orang yang saya sebutkan ini kan selalu membuat acara. Ya, acaranya mereka ini membawa nama katanya apa? Tokoh-tokoh nasional. Nasional tai. Tokoh nasional dari mana? Kalau tiap hari yang kalian bicarakan itu apa? Mengadu domba. Ya, selalu memprovokasi, memberikan provokasi kepada orang-orang. Jangan sampai kalian ini terbuat dari tanah sengketa ya. Tiap hari cari masalah terus. Mau sampai kapanpun ya, kalian mau adu domba hubungan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, itu tidak akan berhasil ya. Sampai kapanpun tidak akan berhasil. Dan perlu kalian ingat ya, perlu kalian ingat bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak mungkin dia melupakan jasa-jasa dari Bapak Jokowi. Ya, tidak mungkin. Cari di mana kawan bisa jadi lawan. Lawannya di Pilpres ketika itu dia panggil untuk bekerja sama di pemerintahan. Ya, menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian Bapak Jokowi bisa ikut membantu Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Lah ini datang-datang kalian yang pendukungnya Anies Baswedan, lalu sok-sokan membela Bapak Prabowo. Supaya apa? Supaya kalian dapat jatah menteri. Ya. Supaya kalian ini dapat jatah komisaris BUMN gitu. Sorry ya. Otak Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi tidak seperti otak kalian. Yang hobinya, yang sukanya mengadu domba. Ya. Kalian itu cocoknya kalau tidak suka di negara Indonesia ini, pindah saja ke mana kok? Ke Yaman, apa di Palestina, apa di Israel sana. Itu kayaknya lebih cocok ya. Lebih cocok. Kalian tinggal di negara-negara yang konflik. Itu lebih cocok. Biar suara kalian itu bisa bersaing dengan bunyi letupan-letupan senjata. Ini kalian hanya berapa orang. Kemudian itu siapa lagi tadi itu? Katanya dia wartawan senior.
Edi Mulyadi apa Dedi Mulyadi itu. Dia katakan Gibran itu nggak bisa ngomong, nggak bisa pidato. Makanya tidurnya jangan terlalu lama. Ya, HP-nya itu cepatan diisi pulsa, diisi data, biar tahu informasi tentang Mas Gibran, wakil presiden kita. Kau lupa baru-baru ini Gibran di hadapan para kepala daerah, dia memberikan pidato yang tentunya sampai trending di YouTube. Ya, ini sejarah loh. Seorang wakil presiden beritanya itu trending di YouTube. Sejarah baru. Dan mungkin setiap hari ya, setiap minggu, setiap bulan akan ada kejutan-kejutan baru yang ditujukan oleh Wapres kita. Di mana yang terbaru ada lapor Mas Wapres. Entah apa lagi gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Mas Wapres kita ini. Ya, kita harap maklum ya teman-teman. Bagaimanapun mereka pasti iri ya. Mereka pasti cemburu. Mereka yang katanya orang berpendidikan, ya, orang yang bermoral, yang merasa diri mereka ini paling bersih, paling suci di negeri ini. Ternyata jadi sampah. Jadi sampah masyarakat. Jadi sampah negara. Kerjanya cuma ngoceh yang tidak jelas. Bahkan orang-orang ini ketika diberikan suatu jabatan, kerjanya juga tidak becus kok. Makanya sampai dipecat. Dari 580 orang anggota DPR RI yang dilantik awal Oktober semalam, kira-kira ada berapa orang ya yang betul-betul bekerja dan memikirkan nasib rakyat negeri ini? Berapa orang ya? Karena kalau dilihat dari pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang selalu tampil glowing dan cantik, kita hampir bisa pastikan bahwa rakyat negeri ini tidak boleh berharap dengan kinerja anggota DPR RI. Puan Maharani membuat pernyataan yang sangat kontroversial. Dia mengatakan supaya KPK menutup kasus mega proyek EKTP. Gila ini. Itu Supaya permintaan apa? seorang ketua DPR RI supaya KPK menutup kasus korupsi mega proyek EKTP. Hah? Mantap kan? Kenapa sampai Puan Maharani meminta kasus ini ditutup? Jangan-jangan dia terlibat juga. Iya kan? Tampil di depan publik dengan cantik dan glowing, meminta kasus korupsi ditutup. Hah? Pakai otak apa enggak Puan Maharani ini berbicara? Iya kan? Kesimpulannya, karena kalau kasus korupsi mega proyek EKTP ini terus dilanjutkan, banyak dari kader PDI Perjuangan yang bakal tersandung kasus itu. Mungkin juga keluarga Megawati ada tersangkut di dalamnya. Bisa iya kan? jadi. Itulah garis besarnya. Makanya Puan Maharani meminta kasus ini ditutup. Ya. Pertanyaan kita rakyat negeri ini bertanya kepada semua anggota DPR RI itu, yang 580 orang yang udah dilantik menjadi wakil kita di Senayan. Hah? Yang mereka semua menikmati fasilitas ya, yang diberikan oleh negara. Berapa persen dari mereka ini yang bekerja dan memikirkan nasib rakyat? Iya kan? Kalau dilihat dari pernyataan Puan Maharani ini, kira-kira ada nggak
1% anggota dewan itu yang memikirkan nasib rakyat dan bekerja untuk rakyat? Hah? Ada nggak 1%? Atau 2%? Kayaknya 0, Atau deh. 5%? Atau mungkin ada nggak 10%? Anggota dewan 10%. itu yang betul-betul bekerja dan memikirkan nasib rakyat. Hah? Berhayal kita boleh. Kita rakyat negeri ini boleh berhayal dengan kinerja mereka semua. Berharap jangan. Ya? Karena jujur, kalau memang mereka ini semua bekerja untuk rakyat, undang-undang perampasan aset dan harta para koruptor seharusnya udah diteken dan disahkan. Tapi ini di dalam pembahasan saja tidak. Iya kan? Tapi kita tunggu. Ini masih awal. Ada anggota dewan yang baru, banyak wajah lama. Yang lebih parahnya, karena wajah lama ini semua bercokol di dalam. Mereka merasa senior, termasuk ketua DPR RI-nya. Ya, kalau sampai akhir Oktober atau awal Oktober 2029, undang-undang perampasan aset para koruptor tidak disahkan, berarti anggota DPR RI itu adalah semua bagian dari para koruptor itu. Mereka betul menjadi kumpulan manusia munafik yang selalu mengatasnamakan rakyat jika tampil di depan publik. Iya kan? Mari kita tunggu kinerja mereka. Betul bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk partainya, memuaskan hawa nafsu hasrat mereka, dan memenuhi kantong pribadinya untuk mengembalikan uang kampanyenya. Iya kan? Kita tunggu. Betulkah mereka wakil rakyat atau wakil partai yang dipilih oleh rakyat negeri ini? Ya, berbicara tentang anggota DPR RI, dimanapun ya, mau DPR RI atau DPRD atau DPR provinsi, saya melihat bagaimana fungsi dari anggota dewan ini seperti tidak ada ya. Saya melihat mereka lebih kepada hanya mau memanfaatkan suara rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, kalau memang benar ya, kalau memang benar mereka ini bekerja untuk rakyat, seharusnya siapapun presidennya, rakyat itu tidak mungkin menderita. Karena yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, mereka itu yang membawa aspirasi-aspirasi dari rakyat bawah, dari masyarakat bawah. Lah sekarang, ketika mereka menyusun undang-undang, apakah undang-undang itu ada untungnya untuk rakyat? Kebanyakan yang kita lihat, bahwa undang-undang yang mereka buat itu mungkin 1%-nya untuk rakyat, ya, 99%-nya untuk menyelamatkan mereka. Jadi mereka susun undang-undang nih, pasti akan ada poin-poin yang mereka katakan bahwa jangan sampai undang-undang yang kita buat ini seperti pagar makan tanaman atau senjata makan tuan. Ya, kita harus membuat undang-undang dengan begitu banyak pasal dan ayat supaya ketika kita makan uang negara, kita bisa terselamatkan. Ya, saya melihat seperti itu. Dan kalau memang benar 580 anggota DPR itu mereka mau bekerja untuk rakyat, undang-undang perampasan aset itu seharusnya sudah diteken. Karena presiden tidak punya wewenang. Ya,
Presiden hanya memberikan saran, masukan. Yang menyetujui itu DPR. Tapi sampai saat ini kan tidak ada. Tentu mereka takut. Ya, pasti mereka takut. Kita melihat DPR sekarang, anggota DPR periode 2024-2029. DPR baru, wajahnya lama. Artinya di antara orang-orang ini pasti ada yang terseret kasus-kasus korupsi. Hanya saja sialnya itu belum dapat. Ya, sialnya itu belum datang, belum menghampiri mereka. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran ya buat kita rakyat jelata ketika nanti mungkin ya di 2029 kita bisa memilah-milah mana yang pantas jadi anggota DPR RI. Bila perlu kalau ada calon-calon muda, kita dorong mereka. Kita dorong mereka. Atau ada muka-muka baru, kita dorong mereka. Ya, mungkin mereka lebih berani. Kita melihat seorang kader dari Partai Amanat Nasional, Farel Bramasta. Sangat bagus. Ya, untuk awal-awal ini kita lihat sangat bagus. Tapi mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Ya. Konyolnya ketika seorang ketua DPR RI yang merupakan kader dari Partai Banteng mengatakan bahwa kasus EKTP harusnya ditutup. Supaya apa? Supaya apa kasus EKTP ini ditutup? Takut. Takut kalau ada kader-kader kalian yang terlibat. Takut ya? Kerjanya apa sih DPR ini? Sudah dapat gaji, selesai menjabat, dapat pensiun pula. Enak sekali ya. Mereka cari pekerjaan melalui rakyat. Rakyat sudah kasih kepercayaan, mereka lupa dengan rakyat. Seperti kacang lupa kulit. Mereka tidak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat. Ya mungkin mereka mendengar, tapi tidak pernah disampaikan dalam rapat-rapat di komisinya mereka masing-masing. Dan kalaupun tersampaikan, itu tidak bisa direalisasi. Buktinya, undang-undang perampasan aset yang selama ini diidam-idamkan oleh rakyat tidak pernah tuh dibahas. Tidak pernah mereka buat pansus. Yang ada hanya pansos. Ya, yang ada hanya pansos. Jadi memang beginilah nasib kita rakyat kecil. Kita hanya dimanfaatkan saat ada momen. Ketika ada momen, nama rakyat itu penuh di mulutnya mereka. Namun setelah momen itu berakhir, menyebut nama rakyat sedikit pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka hanya memuja-muji partai mereka, ketua partai mereka. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ya teman-teman. Untuk kedepannya kita harus lebih cerdas ya sebagai rakyat. Walaupun kita tidak punya jabatan, kita harus lebih cerdas menghadapi orang-orang seperti ini. Ya.